Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiko Sarung Sakina. Saya biasa dipanggil Aiko dari kelas A2.1 yang hari ini akan mereview jurnal dengan judul Hubungan Efikasi Diri, Akademik, dan Persepsi Keterlibatan Orang Tua dengan Kemandirian Belajar pada Siswa Kelas 7 selama pembelajaran daring. Jurnal ini ditulis oleh Sri Yuliani dan Kamsi Astuti dan diterbitkan tahun 2024, lengkap dengan tanggal penerimaannya dan pengirimannya juga di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dari yang sudah saya baca di dalam jurnal ini itu mengatakan bahwa sebenarnya latar belakangnya ini karena adanya wabah corona pada 2019 yang mewajibkan adanya kebijakan untuk belajar di rumah daring. Jadi mencari tahu sekiranya bagaimana kemandirian siswa ini tetap ada walaupun dilakukan secara daring. Sehingga tujuan penelitian ini tuh ada 3. Yang pertama adalah apakah efikasi diri akademik berhubungan dengan kemandirian belajar. Yang kedua, apakah keterlibatan orang tua berhubungan dengan kemandirian belajar. Dan yang terakhir, apakah keduanya kalau digabung juga berhubungan dengan kemandirian belajar siswa selama sekolah online. Dari jurnal ini dapat dilihat bahwa metode penelitiannya ini berupa kuantitatif karena menggunakan populasi ya. Populasinya itu ada seluruh siswa kelas 7 di SMP 1 itu sekitar 160 orang, sampelnya acak ada 128 orang dari 4 kelas dan dibagi ke 3 klasifikasi atau ke 3 skala. Yang pertama adalah kemandirian belajar, yang kedua ada efikasi diri akademik, dan yang ketiga ada persepsi keterlibatan orang tua. Yang ini tuh semuanya ditulis dengan menggunakan metode korelasi. Hasil penelitiannya itu cukup menarik. Yang pertama adalah efikasi diri itu ternyata berhubungan dengan kemandirian belajar. Jadi di sini bisa dilihat nilai korelasinya itu adalah 0,669. Artinya semakin percaya diri siswa dalam pembelajaran, maka semakin besar pula rasa kemandirian mereka dalam belajar secara daring ini. Yang kedua adalah keterlibatan orang tua itu juga berhubungan ternyata dengan kemandirian belajar. Nilai korelasinya itu 0,629, jadi makin positif dukungan orang tua, maka makin mandiri cara belajar siswa ini. Yang terakhir adalah kalau digabung pengaruhnya itu akan semakin kuat. Jadi dua variabel ini menyumbang 52% terhadap kemandirian belajar. Sisanya adalah 48% dipengaruhi hal lain seperti motivasi, minat, lalu faktor dan juga teman sebaya. Faktor lingkungan maksud saya. Yang terakhir adalah kritik dan kelemahan. Jadi beberapa kelemahan dari jurnal ini adalah yang pertama, penelitian ini kan hanya dilakukan di satu sekolah. Jadi belum tentu apa yang disampaikan oleh penulis ini juga terjadi di sekolah-sekolah lain atau di tempat lain. Yang kedua adalah variabel yang diteliti itu baru 2. Jadi kemungkinan kemandirian belajar itu kan sebenarnya dipengaruhi banyak faktor lain. Jadi masih belum dicari kira-kira apakah ada faktor lain yang juga mempengaruhi kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran daring ini. Yang ketiga adalah reliabilitas skala masih di bawah atau seharusnya itu bisa lebih kuat ya. Jadi alfanya itu 0,6, seharusnya itu masih bisa lebih kuat. Dan yang terakhir adalah kondisi pandemi membuat hasilnya itu mungkin berbeda jika dilakukan di sekolah normal. Jadi itu saja yang bisa saya review dari jurnal ini, sehingga secara umum jurnal ini itu menunjukkan kalau misalkan kemampuan kemandirian siswa itu tidak muncul sendirinya, tapi diperlukan dengan kepercayaan diri yang kuat melalui dukungan orang tua. Sehingga itu yang saya rasa bisa saya review dari jurnal ini dan yang saya bisa simpulkan. Jadi dukungan orang tua terutama saat pembelajaran daring itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan membuat siswa lebih mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.